Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih berbicara tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Di dalam hadis yang masyhur yang beliau sampaikan sebelumnya dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok seorang yang paling dermawan. Kapanpun itu, dimanapun, beliau adalah sosok yang paling dermawan. Bahkan itu diakui bahkan oleh musuh-musuh beliau, oleh kaum kufar musyrik. Salah seorang daripada kalau tidak salah kafir musyrik Makkah, atau seorang yang mu'allafat qulubuhum, seperti Sayyidina Abu Sufyan ketika Fathu Makkah, diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ghanimah yang begitu banyak, yang begitu besar, sampai salah seorang di antara mereka mengatakan inna Muhammadan yu'til 'ata man la yakhshal faqr. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu seakan-akan dia tidak takut fakir, tidak takut miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mu'allafat qulubuhum pada saat itu, orang-orang yang mu'allaf, yang masih lemah imannya pada saat itu. Ketika Fathu Makkah, beliau berikan, ada yang beliau berikan 1000 ekor kambing, ada yang lebih daripada itu. Bahkan sampai-sampai sahabat yang lain mengeluh, ini Nabi SAW hanya memberikan kepada kerabatnya saja, orang-orang Makkah saja. Di antara kaum Ansar sampai ada yang terlintas dalam pikiran mereka seperti itu. Hasil bahwasanya Nabi SAW ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Nabi SAW juga di antara kedermawanan Nabi diriwayatkan beliau itu selalu sering di rumah beliau stok makanan. Ya, stok makanan itu biasanya untuk 1 tahun punya, cukup untuk 1 tahun. Tapi biasanya makanan yang beliau simpan tidak sampai beberapa hari habis. Yang harusnya untuk setahun itu cuma beberapa hari saja, sebulan, kadang sampai sebulan, lebih sebulan sedikit, itu sudah habis. Kemana? Beliau sedekahkan yang lainnya. Nah, beliau sedekahkan sampai-sampai kadang-kadang beliau lupa untuk meninggalkan bagi istri-istrinya, anak-anaknya di rumah, beliau lupa. Dalam riwayat bahkan Nabi SAW sampai sebulan 2 bulan itu tidak menyala api di rumahnya, di dapurnya. Maknanya apa? Tidak ada masakan, tidak ada makanan. Yang beliau makan hanya al-aswadain, al-ma' wa tam. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an. Nabi SAW lebih dermawan lagi, kata beliau dalam hadis ini, lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi daripada selain bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisahul Quran. Kedermawanan Nabi itu, kata beliau, di dalam bulan Ramadan itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Sayyidina Jibril ketika mengajarkan kepada Nabi Al-Quran. Mudarasatul Quran di sini wahyu yang sudah Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam fatrah 1 tahun atau yang sudah diturunkan sebelumnya. Di bulan Ramadan kembali beliau mengulangnya lagi bersama Sayyidina Jibril. Itu artinya mudarasah mengulang kembali. Mengulang kembali apa yang sudah Allah turunkan. Bukan berarti beliau lupa, tidak. Beliau tidak lupa atas apa yang sudah Allah turunkan, wahyukan kepada beliau, tapi untuk lebih memperdalam lagi maknanya, beliau mau mengulang kembali dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin fayudarisahul Quran. Bahkan dikatakan Nabi Jibril alaihi salam setiap malamnya turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mudarasah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada bil khairi min ar-rih al-mursalah. Kadza fi as-sahihain an Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa kharrajahu al-Imam Ahmad bi ziyadati fi akhirih wa huwa la yus'alu an shay'in illa a'ta. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya, dalam musnadnya, beliau meriwayatkan hadis ini dengan tambahan di akhir hadisnya, wa huwa la yus'alu an syai'in illa a'ta. Kalau dalam hadis sahihain, ini sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan Imam Muslim sampai ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Tetapi dalam riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal ada tambahan, wa huwa la yus'alu an syai'in illa a'ta. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat beliau, tidaklah Rasulullah itu diminta akan sesuatu kecuali beliau akan berikan. Siapapun yang datang pada beliau, khususnya di bulan Ramadan, pasti akan beliau berikan permintaannya. Beliau turuti. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa fil hadithi fawaidun. Dalam hadis sudah disebutkan itu banyak sekali fawaidnya, faedahnya. Di antaranya ta'zim syahr Ramadan bi ibtida'i nuzulil Qur'an thumma mu'aradatun ma nuzila fihi atau ma nazala fihi. Pengagungan bulan Ramadan bi ibtida'i nuzulil Qur'an. Permulaan turunnya Al-Qur'an kita tahu di bulan Ramadan. Entah turunnya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit pertama, atau ibtida'il wahyi, permulaan wahyu, yaitu turunnya surah Al-Iqra kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyendiri di gua Hira. Wahyu pertama kali turun itu juga di bulan Ramadan. Ala qaul, khilaf para ulama itu kapan, entah malam 17 daripada bulan Ramadan, atau ada yang mengatakan di selain malam 17, atau bahkan ada yang khilaf para ulama. Tapi masyhur sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'annya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Atau dalam surat Dukhan Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar, atau malam yang penuh keberkahan, yaitu Lailatul Qadar sendiri. Thumma mu'aradatun ma nazala fi. Kemudian disodorkan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an yang tadi disebutkan dalam hadis mudarasah, atau yang disebut dengan al-mudarasah, itu juga adanya di bulan Ramadan. Di antara fawaid hadis kata beliau, ziyadatul jud wal khair inda mulaqatis salihin wa aqiba firagihim li ta'athuri bi liqa'ihim. Juga fawaid yang bisa kita dapatkan kata beliau, ziyadatul jud, bertambahnya kedermawanan seseorang, bertambahnya kebaikan pada diri seseorang, inda mulaqatis salihin, ketika berjumpa atau bertemu dengan orang-orang yang saleh. Dalam hadis tadi Nabi SAW dermawan, kemudian lebih dermawan lagi, lebih baik lagi di bulan Ramadan ketika berjumpa dengan siapa? Sayyidina Jibril. Dalam hadis ini kata beliau, orang kalau berjumpa dengan orang yang saleh, itu kebaikan dalam dirinya bertambah, dan biasanya dia lebih jud lagi, lebih dermawan lagi, sebagaimana Nabi SAW. Wa aqiba firagihim, bukan hanya ketika bertemu dengan orang saleh itu tadi, bahkan setelah berpisah dengan orang saleh tersebut, dia lebih dermawan lagi. Kenapa? Karena ada ta'athur, ada bekas pertemuan tersebut, membekas di dalam dirinya pertemuan dengan orang yang saleh, sehingga pertemuan tersebut menjadikan dia orang yang menjadi lebih dermawan lagi, bukan di saat pertemuan itu saja, tapi setelahnya. Bahkan berjumpa atau melihat saja kepada orang yang saleh, orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, itu mempunyai pengaruh yang besar. Oleh karena itu kita dianjurkan kalau duduk, kata Nabi, duduk sama orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung agamanya, itu tergantung sahabatnya. Maksud sahabatnya di sini apa? Teman duduknya.
teman belajarnya, temannya yang sehari-hari bersamanya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihat, kata Rasulullah, siapa yang berteman sama kalian. Nah, siapa yang berteman sama kalian? Anil mar'i la tas'al was'al an garinihi, innal garina bil garina bil garini yajtadi au kama qala. Mau lihat seseorang katanya jangan tidak perlu tanya sama dia bagaimana keadaanmu, kau ini orang baik atau tidak, tapi lihat teman duduknya bagaimana, temannya siapa, lihat temannya. Kalau temannya baik, orangnya baik. Orangnya baik. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, mathalul jalisus salih hamilil misk, imma an yu'tiyaka aw tabta'a minhu aw tajid minhu raihatan thayyibah, wa mathalul jalisis su' kanafikhil kir. Nabi SAW memberikan perumpamaan duduk sama orang-orang yang soleh, kata Rasulullah, itu seperti duduk sama orang yang menjual misik, orang yang menjual wangi-wangian. Ya, kalau tidak dia kasih sama kau wangi-wangian, paling tidak kau membeli dari dia, atau paling tidak kau dapati dari dia bau yang wangi. Tapi kalau sebaliknya duduk sama orang yang tidak baik akhlaknya, begitu juga sebaliknya. Berarti duduk sama orang yang perumpamaan seperti nafikhil kir, pandai besi masalah. Kenapa? Ya, kalau kau tidak dapat duduk sama dia, kau bajumu terbakar, atau paling tidak dapat dari dia bau yang tidak sedap. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala istihbab mudarasatil Quran. Yang ketiga, fawaid yang bisa didapat daripada hadis tersebut, dianjurkannya mudarasatil Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran. Maksudnya bukan hanya menghafalnya saja, bukan hanya membacanya saja. Orang kalau cuma menghafalkan Al-Quran, membacanya saja, tapi tidak diiringi dengan mengamalkan apa yang di dalamnya, percuma. Bisa jadi nanti bahkan Al-Quran yang mencelakakan dia di hari kiamat. Dalam riwayat dikatakan, man ja'ala al-Qur'ana amamahu ghadahu ilal jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu sadahu ilan nar. Maknanya, orang kalau yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, al-ghaid, imamnya yang menuntunnya. Al-ghaid maksudnya yang berdiri di depannya. Maknanya apa? Selain dia membaca Al-Quran, selain dia menghafalkan Al-Quran, dia mengamalkan juga isi kandungan dalam Al-Quran. Ini kelak Al-Quran yang akan menuntunnya masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat seperti apa sifatnya Rasulullah, seperti apa akhlaknya Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau seperti Al-Quran. Sebaliknya, kalau yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maksudnya apa? Tidak mengamalkan Al-Quran, hanya sekedar membaca, hanya sekedar menghafal, tapi pengamalannya tidak ada. Ini yang akan Al-Quran yang akan mendorong dia masuk ke dalam neraka. Istihbab mudarasatil Quran. Dianjurkan untuk mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bahkan semua ilmu yang kita pelajari, apapun itu, fikih, tajwid, akhlak, semuanya itu bersumber dari Al-Quran. Qala anna laila Ramadan afdal min naharihi li kaunil mulagahul mudarasah fihi. Bahwasanya malam hari di bulan Ramadan itu lebih baik daripada siang harinya. Wal mudarasatu fihi li kaunil mulaga wal mudarasah fihi. Kenapa menjadi lebih mulia malam hari di bulan Ramadan daripada siang harinya? Di sini dikatakan karena Nabi SAW al-mulagah bertemu dengan Sayyidina Jibril di malam hari, bukan di siang hari. Wal mudarasah fihi, juga Nabi SAW mempelajari Al-Quran bersama Sayyidina Jibril di bulan Ramadan di malam hari, bukan di siang hari. Wali anna al-lail madhannatul maqsud min at-tilawah wa huwa al-hudur wal fahm. Karena juga dikatakan malam hari di bulan Ramadan itu yang lebih dekat daripada maksud dibacanya Al-Quran. Untuk apa? Untuk mentadabburinya,
istihdar maknanya, menghadirkan apa yang dia baca, dan juga untuk al-faham, memahaminya. Karena kalau di siang hari mungkin ramai orang, ya kan, tidak fokus mau mengaji, tidak fokus mau membaca, atau mau memahaminya juga tidak fokus karena sedang berpuasa, mungkin sedang lapar. Tapi kalau di malam hari sendiri di dalam khalwahnya membaca Al-Quran dengan hudur, dengan tadabbur, mencoba untuk memahami maknanya. Oleh karena itu malam hari lebih afdal daripada siang hari di bulan Ramadan. Qala anna fadl az-zamani bi fadl al-ibadati wa ziyadatiha fihi. Bahwasanya keutamaan zaman, waktu, keutamaan zaman itu sebab keutamaan sebuah ibadah, dan semakin bertambah ibadah pada waktu tersebut maka semakin bertambah kebaikan ataupun keberkahan waktu. Wa anna mudawamat tilawati lil Qur'an tujib ziyadatul khair. Juga orang yang senantiasa, dalam hadis ini yang dapat diambil faedah, kata beliau, mudawamat tilawati lil Qur'an, yang senantiasa membaca Al-Qur'an itu dapat menyebabkan bertambahnya kebaikan pada dirinya. Jadi kita tahu sumber daripada kesenangan, kebahagiaan di dunia yaitu dengan dekatnya seseorang dengan Al-Qur'an. Allah katakan, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Ya Muhammad, tidak kami turunkan Al-Qur'an kepadamu agar engkau menjadi orang yang syaqi, orang yang celaka, atau orang yang menderita di dunia maupun di akhirat. Tidak. Dan bahkan Al-Quran adalah sumber daripada kebahagiaan dunia maupun akhirat. Bahkan para ulama ada yang ditanya, seberapa banyak kita membaca Al-Quran setiap hari? Beliau tidak menjawab 1 juz, 2 juz, 3 juz. Tapi beliau jawab, seberapa besar kebahagiaan yang kita inginkan, maka sebanyak itu Al-Quran yang kita baca. Oleh karena itu, kalau kita melihat para salaf kita, ulama kita di bulan Ramadan seperti ini, aqbala 'alal Qur'an, mereka fokus atau banyak menghabiskan waktunya bersama Al-Quran. Imam Malik radhiyallahu anhu kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau tutup pelajaran hadis, beliau fokus kepada Al-Quran. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, begitu juga Imam Syafi'i, biasanya setiap hari beliau mengkhatamkan sekali Al-Quran. Tapi kalau bulan Ramadan 1 hari 2 kali, 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari, 2 kali. Banyak. Imam Zuhri radhiyallahu anhu, beliau katakan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, qala innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau katakan bulan Ramadan itu hanya untuk membaca Al-Quran ataupun it'amut ta'am, memberi makan, itu memberi buka, memberi makan kepada orang yang berpuasa ataupun kepada fakir miskin. Banyak daripada para salaf kita, kalau kita melihat keadaan mereka khususnya di bulan Ramadan, itu waktunya habis hanya untuk Al-Quran saja. Wa talabu takthiril ibadat akhirul umr. Dalam hadis ini juga bisa kita mengambil faedah, kata beliau, seseorang itu dituntut atau dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di akhir umurnya. Bagaimana seseorang tahu akhir umurnya? Maknanya apa? Ya, senantiasa selalu memperbanyak ibadah. Kita tidak ada yang tahu kapan umur kita. Tidak ada yang tahu kapan umur kita habis. Maksudnya berarti setiap hari atau setiap waktu kita dituntut untuk memperbanyak ibadah, untuk menjaga diri kita dengan ibadah. Bisa jadi besok, atau bisa jadi setahun lagi, 2 tahun lagi, atau bisa jadi ada yang tidak akan mendapatkan Ramadan di tahun yang akan datang. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, memperbanyak ibadah setiap waktunya. Tapi juga yang dimaksud di sini fi akhiril umur, masalan orang yang sudah melewati usia 40 tahun khususnya, orang yang sudah melewati usia 40 tahun itu dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang lain
Sayyidina Jibril alaihi salam di tahun-tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, 1 tahun sebelum Nabi wafat atau tahun-tahun sebelumnya, Sayyidina Jibril itu turun 1 kali 1 hari untuk mudarasatul Quran. Tapi di tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan wafat, berarti Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kita tahu di Rabiul Awal tahun ke-11. Maka di Ramadan tahun ke-10 itu Sayyidina Jibril turunnya 2 kali. Sehari 2 kali. Lebih banyak lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. وكان جوده صلى الله عليه وصحبه وسلم بجميع أنواع الجود في بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. وعلى هذا المنوال صار كثير من المسلمين في شتى العصور والبقاع حتى وغدت كثير من المدن والأحياء والقرى الإسلامية مشاعر خير مضاعة من هذا التواصل الاجتماعي في رمضان بين الأقرباء بعضهم مع بعض وبين الجيران وبين المسلمين والغرباء المعوزين. Alhasil intinya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau katakan saya ini senang atau suka melihat seseorang itu kalau bulan Ramadan itu bertambah kebaikannya, bertambah kedermawanannya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan atau adanya Rasulullah bagi kita itu sebagai qudwah, sebagai panutan. Nah, kita sudah tahu sifatnya Rasulullah seperti apa di bulan Ramadan, maka paling tidak sedikit kita meniru, sedikit kita mengamalkan apa yang telah sampai kepada kita daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.